ketika masuk, breng, langsung hancur mesinnya, jebol karena RPM-nya ketinggian. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif ya. Kali ini kita mau bahas ini nih, GR Yaris yang udah kita pakai selama 2 tahun dan kilometernya sekarang 15.000 km. Ya, masih rendah sih untuk mobil 2 tahun, tapi untuk sebuah GR Yaris waktu itu gua ngumpul, kalau nggak salah ini masih yang paling tinggi ya. Nggak tahu kalau sekarang udah ada yang lebih tinggi apalagi atau belum. Waktu Motomobi Festival gitu kan kita ngumpul cerita berapa kilometer, ternyata ini yang paling tinggi pada saat itu. Oke, jadi mobil ini ya, ini gue sering pakai harian ya, meskipun nggak sesering itu, dan beberapa kali kita bolak-balik Jakarta Klaten naik mobil ini, beberapa kali juga Jogja Solo, dan beberapa kali juga mobil ini kita pakai track day di sirkuit Sentul. Kalau di Mandalika kebetulan belum pernah, mahal ongkos PP-nya. Tapi intinya kita mau cerita bagaimana sih rasanya 2 tahun atau 15.000 km pakai mobil ini. Dan sebelumnya, nah, biar kulit kita tetap terjaga dan kelembapannya juga bagus, pakai ini dong, CAF Triple Plus Protection Sunscreen Moisturizer. Nggak cuma sunscreen, dia juga moisturizer. Jadi, sunscreen CAF dengan Triple Plus Protection Moisturizer itu memberikan perlindungan untuk menghalau asap polusi dan formulanya ringan. Jadi mudah menyerap dan cocok buat aktivitas harian. Enak banget deh pokoknya. Baunya enak ya, dan dia itu non-acnegenic dan non-komedogenik. Jadi nggak bikin kita jerawatan dan nggak bikin kita komedoan. Oke, lanjut ke mobil ini. Jadi sebenarnya mobil ini tuh kondisinya kalau dari engine, kaki-kaki, knalpot segala macam itu semuanya standar ya. Tapi kalau knalpot itu udah diganti, tapi gantinya masih bawaan TCO, Toyota Customization Options. Kalau di luar ya, gue lihat di Eropa itu namanya knalpot versi TRD. Jadi knalpotnya tadinya 2 lubang jadi 4 lubang. Nah, terus kalau dari eksterior ada beberapa yang udah dimodifikasi, kayak misalkan kap mesinnya ini kita pakai karbon, ini dari Karyatama Garage di Jogja, dan ini karbonnya asli, bukan karbon-karbonan apalagi stiker. Nah, kalau yang stiker itu di bagian bodinya. Mobil ini aslinya warna putih, dan ini kita bikin warna jadi warna satin doff. Ini kepake banget, soalnya kenapa? Ini kan gue beberapa kali pakai di tol segala macam, pakai di Sentul. Jadi kalau misalkan kita kena stone chip, nah yang kena si wrappingnya duluan, nggak langsung kena catnya. Dan ini juga ternyata si karbonnya ini juga kuat loh. Ini beberapa kali kena stone chip, alhamdulillah sih nggak kenapa-napa ya. Terus di sini ada body kit ya, bagian sini sampai ke belakang. Sebenarnya body kit ini gue nggak beli, tapi dibonusin sama Daya Toyota. Jadi waktu kita pesen sama Daya Toyota, gue kaget loh, kok ada body kitnya? Ternyata emang udah dikasih dari sananya. Nah, terus bagian atas ini pakai stiker. Ini beneran dari awalnya begini, tapi kalau dibuka dia ada carbon forge. Nah, sengaja sama Toyota dikasih stiker biar enteng. Soalnya carbon forge itu kalau kena matahari langsung kelamaan nanti lama-lama dia bisa bergelombang, jadi jelek. Nah, terus sampai ke sini masih standar, dan wrappingnya juga sampai ke bagian tulangannya ya, jadi biar rapi. Terus ke bagian belakang, wih nggak copot. Ini juga semuanya masih standar, dan kita juga ada pasang GPS tracker di sini. Terus kita buka bagian belakang, ini semuanya belum pernah dipakai ya. Tire repairment kit, akinya juga masih standar, belum pernah yang diganti selama 2 tahun ini. Jadi so far mobilnya itu cukup awet. Dan kita lihat di sini, lihat knalpotnya, ini yang gue bilang tadi, ini knalpot yang kita ganti dari bawaan pabriknya, tapi masih TCO, jadi nggak menghanguskan garansi dari si mobilnya sendiri. Nah, kemudian karena beberapa kali gue pakai track day terus bannya habis, ini kita ganti ya. Ini pun juga udah mulai kemakan ya kalau kita lihat ya tuh, karena kan kita beberapa kali pakai track day di Sentul. Dan kalau kita pakai track day itu karena kita berhemat ya, jadi dari pagi sampai sore itu kita bawa terus sejam-sejam gantian sama motor. Ini ban yang kita pakai adalah GT Radial Campiro HPY. Emang ini bukan ban balap sih, tapi kalau buat harian sih masih oke-oke aja. Nah, dan pas dipakai emang waktunya itu sekitar mundur 2 detik lah. Waktu kita pakai Michelin Pilot Sport 4S ya. Tapi kan Pilot Sport 4S satunya 4,5 sampai 5 juta. Kalau ini harganya 5 juta tuh bisa dapat 4 biji. Jauh. Tapi buat gue udah cukup lah, karena ketika pakai ban ini, gue tuh ketika gue track day di Sentul, gue buat kesenangan aja sih, buat merasakan mobil, seneng belok, tikung segala macam, bukan buat nyari lap time. Karena kalau pakai lap time, kita pakai mobil balap yang proper aja, pakai Jazz KDRT ya. Oke, sekarang kita buka mesinnya ya.
Mungkin teman-teman bilang, wah ini GRMN KW nih palsu. Iya memang ini waktu gue bikin modifikasi itu inspirasinya dari GRMN sih. Jadi kita bikin GRMN look ya. Lumayan kita bisa berhemat sekitar 1,5 M ya. Karena yang GRMN asli itu bisa dapat Yaris biasa. GR Yaris biasa itu 2 biji. Bahkan ada kembaliannya masih. Oke, mesin ini semuanya masih standar. Jadi kalau kita lihat buku servis, si GR Yaris ini dia tuh tiap 10.000 km harus servis dan ganti oli di bengkel resmi. Tapi ya gue tahu ini mobil high performance dan kita beberapa kali pakai track day, kita itu ganti oli itu ya misalkan habis track day ganti oli. Terus kemarin 5.000 juga ganti oli. Nah ini 15.000 harusnya udah ganti oli juga nih, tapi gue belum. Jadi nanti habis ini kita akan ganti oli. Dan nanti 20.000 km baru masuk ke bengkel Toyota lagi. Kenapa gitu? Jadi kalau kita balapan tuh waktu gue balapan pakai Honda Jazz itu biasanya setiap balapan, habis balapan kita ganti oli. Habis balapan kita ganti oli. Karena buat dapetin performa maksimal. Dan yang kedua, mobil balap itu sering banget ganti ini, ring seher atau ring piston ya. Jadi tiap habis balapan 2 kali balapan atau 3 kali balapan dia biasanya ganti ring piston karena mobil itu bekerjanya di RPM tinggi terus dan kita tuh pengen dapat performance yang terbaik. Nah cuman kalau ini nggak mungkin kita ganti ring piston ya. Dan ini mobil dia tuh punya mesin itu tuh nggak pakai liner lagi. Jadi langsung dari blok mesin dikasih coating sama dia ya, plasma coating. Nah langsung, jadi kalau misalkan kita telat ganti oli atau olinya kurang, itu dinding pistonnya baret, aduh, kelilipan lagi. Kalau baret, nah, ya susah itu. Gue nggak ngerti mesti diapain, karena belum pernah ada yang kejadian sih. Nih olinya udah mulai, ini ya. Padahal ini masih 5.000 loh, gue terakhir servis itu 10.000 kalau nggak salah ya. Dulu awal-awal pertama kali mobil nih baru punya, gue beberapa kali track day itu langsung ganti oli. Tapi sekarang karena udah jarang track day, ganti olinya ya ikut buku servis lagi normal. Ini semuanya masih standar ting-ting ya dan nggak ada isu. Ternyata mesinnya cukup awet. Tapi sebenarnya kalau kita lihat video-video di luar, orang-orang yang suka track day pakai mobil ini sebenarnya nggak sawet itu. Nah, gampang kan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam, ini remnya. GR Yaris standar tuh remnya sebenarnya agak kurang ya. Jadi kalau kita pakai track day itu dia cepat panas dan kalau udah panas sudah kurang enak gitu ya. Nah, sama dia ini kalau habis dipakai track day dia banyak banget debunya. Terus yang kedua ini cakramnya dia gampang banget kuning. Jadi kalau kena hujan sekali besok udah langsung kuning. Makanya mobil ini biasanya gua taruh masuk ke dalam ruangan. Jangan ditaruh luar. Ya walaupun kalau di rumah sering banget kita bawa keluar kepanas-panasan sih, cuman nih karetnya masih bagus semua alhamdulillah. Yuk sekarang kita masuk yuk. Terus pas kita masuk ke dalam interiornya, ini semuanya masih standar juga. Jadi karpetnya masih standar, kaca film udah gue ganti. Terus speedometer ini kita modif juga ala-ala GRMN look ya. Terus sama lampu tadi gue lupa sebutin, gue pasang Saber SR3 yang ada 3 titik ya. Jadi kalau misalkan lagi low beam, kalau kita nyalain fog lamp dia ikut nyala juga, dan kalau high beam dia nanti ikut jadi high beam juga. Ya sebenarnya semuanya fungsional banget sih. Jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu sih sebenarnya. Dan kaki-kaki ya, kaki-kakinya ini sebenarnya nggak ada problem, nggak ada yang glutuk-glutuk atau apa kayak ada yang copot, tapi ada suara ngik-ngik kayak bushing ya, kayak suara bushing atau kurang grease. Nanti kita mau ngecek pas lagi di Jakarta kalau pakai mobil ini, dan ini kita lagi mau OTW ke Surabaya by the way. Rasa nggak ada kedengaran ngik kecil banget, tapi agak sedikit annoying sih. Nanti kita mau cek pas ke Jakarta ke Rotary Auto ya, karena dia punya mesinnya bisa ngecek, ada dibawa ke atas terus nanti dia goyang-goyang gitu ya. Nanti bisa ngecek tuh on the spot itu suaranya dari mana. Kalau gue sih ngerasa dari kayak depan sebelah kanan. Tapi ya wajar sih pemakaian ya kan. Apalagi tahu sendiri di Klaten kan jalannya nggak terlalu bagus ya rute yang kita lewatin. Tapi so far sisanya sih nggak ada kendala ya. Semuanya masih bagus, masih oke. Steeringnya juga masih perfect sama kayak baru, dan pedal-pedalnya pun koplingnya semuanya masih sama. Ya wajar kilometer 15.000. Nah paling ada 2 catatan biar mobil ini awet ya. Soalnya beberapa kali kan gue suka minta tolong dianterin gitu kan, kita nyetir gantian atau
Kadang-kadang gue suka bilang ke anak kantor, tolong bawain ke rumah dong mobilnya dari garasi. Nah, ini yang pertama. Jadi mobilnya itu kalau misalkan mesinnya masih dingin, ya, itu sebaiknya jangan langsung dibawa. Biarin panas dulu gitu ya, baru dibawa jalan. Seperti yang gue bilang tadi, dia nggak ada linernya. Jadi kalau masih dingin, olinya belum bersirkulasi dengan baik, udah kita gas, terus winding silindernya itu baret, itu gimana cara beresinnya? Apa ganti blok? Ya pokoknya gitulah. Itu sangat PR sekali kalau misalkan ada apa-apa sama dinding silinder mobil kita gitu. Terus yang kedua, ganti giginya tuh harus smooth ya. Ini mobil, gue baca di forum-forum sama kejadian di luar, itu banyak banget orang yang kejadian money shift. Money shift itu dia misjir, jadi dia mau turun gigi, tapi dia turunnya terlalu rendah, akhirnya ketika masuk, breng, langsung hancur mesinnya, jebol, karena RPM-nya ketinggian, bisa 9.000 lebih kali. Biasanya itu kalau dari gigi 5, kita mau turun gigi 4, karena kalau balapan, kalau track day kan kadang-kadang suka buru-buru ya. Ya jangan sampai buru-buru juga sih. Nah kadang-kadang orang dari gigi 5 dia mau turun gigi 4 malah ke gigi 2. Itu yang paling sering. Jadi dari 5 ke 2 itu paling sering di mobil ini. Karena emang secara transmisi si GR Yaris ini tetap ya, gue lebih suka transmisinya Honda dibandingkan dengan transmisi bawaan GR Yaris gitu. Kayak Type R gitu, kayak cek itu lebih enak ya. Ini juga short shift sebenarnya, cuma nggak seenak punyanya Type R. Yang ini enak sih, cuma nggak seenak itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan mobil ini punya kopling itu nggak terlalu enteng. Jadi kalau misalkan kita bandingin sama mobil performance lain kayak misalkan Subaru BRZ atau Toyota 86 yang manual atau sama Lancer Evolution ya, tergantung sih kalian pakai kopling apa juga kalau Lancer Evo ya. Tapi yang gue pakai itu sama ini koplingnya lebih ada rasanya dan lebih berat. Jadi kalau misalkan dipakai di dalam kota macet-macetan agak lumayan pegel ya. Makanya kalau kita mau pakai kayak sekarang kita mau pakai ke Surabaya gitu kan, kayak waktu gua rally sama Fitra jadi navigator, itu gua ke Malangnya tuh naik GR Yaris. Karena ya emang seneng gitu kan, jalan-jalan pakai mobil yang enak, buat ngerasain performance-nya segala macem, itu mobil enak banget sih. Dan satu hal yang bikin mobil ini betah kita pakai, bensinnya irit ya. Jadi gue pakai mobil ini ke Jakarta, Klaten, atau sebaliknya, itu mudah buat mendapatkan konsumsi bahan bakar 1:16, 1:14. Dan di dalam kota pun, kayak misalkan gue ke Jogja Solo kan nggak terlalu luar kota banget gitu ya. Itu dapetin 1:11, 1:12 itu masih gampang. Ini 7,8 km per liter karena kita lagi bikin video aja kan, jadi pelan-pelan, sama tadi mobilnya beberapa kali nyala gitu ya. Jadi ketika kita mau pergi jauh pakai mobil ini, kita tuh nggak rasanya kayak bawa mobil yang sports car yang bensinnya tuh ngocor gitu, enggak. Ini ternyata pas kita pakai santai, dia masih bisa irit. Rasanya kayak kita bawa Yaris biasa, kayak bukan bawa GR Yaris. Ya, sekarang kita baru masuk tol ya, dan tadi kita bayar. Ini kebetulan lagi agak mendung, makanya dalamnya gelap. Dan kalau kita naik mobil ini, pastikan selalu bawa tongtol. Karena ini mobil tuh lebar loh. Jadi, kalau misalkan kita terlalu mepet, itu kadang-kadang pelek suka kena. Nah, cuma karena gue pakai body kit tadi yang gue bilang, yang kena tuh body kitnya dulu. Aman. Nggak langsung kena ke peleknya. Ya, dan ngomong-ngomong soal pelek, ini mobil dia pelek bawaannya pakai race ya, dan forge dia. Jadi dia enteng, race lagi. Jadi kebayangkan harganya pasti mahal, makanya gue gak ganti. Gue masih pakai yang standarnya punya dia. Terus mobil ini kalau kita bawa di tol itu jujur aja berisik ya. Jadi suara angin, suara kolong, suara depan itu kedengeran semua. Dan audio itu karena masih standar juga ya, audio suaranya sih B aja gitu. Kalau udah jalan begini sih nggak berasa. Dan dia kan knalpotnya udah gua ganti ya, maksudnya bawaan dari TCO-nya. Nah, knalpotnya sendiri itu kalau kita nyalain mobil itu lumayan ada kerasa gitu, ada suara gaharnya dikit lah. Tapi kalau udah bawa jalan, gaharnya sama sekali nggak berasa, sama sekali hilang. Semuanya kalah sama suara angin apa segala macem. Kecuali kalau kita pakainya sampai RPM 6000 gitu. Cuman kalau kita pakai di tol gini kan ya ngapain sampai RPM segitu. Nah, dia juga punya cruise control
yang menurut gue ngebantu banget ya. Jadi cruise controlnya bagus. So far gue nggak nemu hal-hal aneh selama pakai mobil ini. Paling kalau misalkan kita ngerem atau kita depannya tiba-tiba lambat gitu ya, kita harus itu aja, turun gigi. Jadi kalau udah pakai mobil ini kita set cruise control 110, 120, masuk gigi 6, udah tinggal aja. Dan lihat setirnya juga bisa ngikut jalan pakai lane centering assist. Nah terus gimana kalau soal joknya? Nah kemudian kursinya, ini kursi dia tuh benar-benar suportif ya. Jadi kursinya tuh semi bucket. Cuman kalau misalnya kita mau sandaran begini itu agak kurang maju sebenarnya menurut gua, karena emang dia didesain ready buat pakai helm. Nah tapi ini kursi kalau kita duduknya kita pentokin banget ke belakang, ini kursinya lumayan enak loh. Gue beberapa kali ke luar kota pakai mobil ini, gue nggak menemukan pegel yang cukup berarti gitu. Jadi ternyata meskipun kursinya itu keras, kursinya itu sporty gitu ya, tapi ternyata cukup enak. Dan suspensi mobil ini itu keras ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan pelan, ada jalan jelek, dan di tol itu cukup berasa ya. Kayak gini aja goyangannya udah kelihatan kan ya. Tapi ketika dipakai di track, sebenarnya nggak se-sharp itu juga. Jadi kalau kita pakai di Sentul tuh ya, terutama di high speed corner di R2 atau pas kita exit di tikungan terakhir mau masuk ke garis finish ya kan, itu pas kita kenceng agak lumayan berasa sih deg-degannya, karena body rollnya tuh agak lumayan. Jadi R1, R2 kan bisa 140 di situ ya, gitu. Tetap mesti pakai coil over sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai mobil ini buat track day, buat cari waktu yang kenceng-kenceng, tetap sebenarnya upgrade yang paling signifikan itu di suspensinya. Karena gue yakin kalau dikasih suspensi yang lebih stiff lagi dan kalian dapat tuningan yang pas, gue rasa dia bisa lebih cepat 3-4 detik dari standarnya sih. Kalau nggak salah paling kenceng tuh Omfitra nyoba 149 ya. Gue waktu itu dapat 151 dengan ban Campiro Eco. Campiro HP. Masih jauh lah. Masih harus banyak belajar lagi gitu kalau pakai mobil ini di sirkuit ya. Tapi so far mobilnya semenyenangkan itu, dan ketika dipakai buat harian ternyata nggak semenyiksa itu, dan konsumsi bahan bakarnya masih reasonable. Kita pakai gitu ya, masuk gigi 6, ini 120, dia RPM-nya di 3000, dan kalau kita pakai 100 km per jam, biasanya kalau ke Surabaya ini bebas hambatan banget ya. Lihat tuh depan kosong. Jadi kita masukin cruise control 120 itu udah bisa jalan terus gitu. Tapi kalau ke arah Jakarta atau sebaliknya, itu sering kali depan kita ada truk, ada line hogger. Jadi kita ikutin aja mobil depan, kalau misalkan ada peluang buat nyusul, baru kita lampu sen biar bisa kita ambil alih lagi. Karena kalau kayak gini tuh dia ngejaga banget sih buat si mobilnya itu ngikutin si garis ya. Kurang lebih akurasi dari cruise controlnya ini mirip kayak Innova Zenix lah. Cuma kalau di tikungan yang agak tajam di tol ya, kalau misalkan tolnya miring terus sebelah kiri ada truk, dia masih kadang-kadang suka ngerem sendiri gitu. Ya belum sehalus Hyundai, tapi ini udah bagus banget. Ya kita udah sampai di tol Pandaan ya, udah masuk ke Malang. Ini kalau menurut peta tuh 12 kilo lagi kita sampai gerbang tol ya, ambil keluar kanan. Nah, seperti yang gue bilang, mobil ini buat keluar kota tuh irit loh. Coba lihat berapa ya. Nih, coba ke ini. Oke, ini lagi radar. Kita geser ke kiri. Set, 12,5 km per liter. Iya, untuk mobil hampir 300 HP sih ini irit banget ya. Dan dari tadi kita gigi 6, cruise control di 120 pakai adaptif dan kawan-kawannya. Dan kita tadi berhenti juga cuma sedikit ya. Jadi ya itu yang gue bilang, ini bisa buat ke sirkuit ya, tapi bisa juga dipakai buat keluar kota, buat harian. Dan sekarang nanti yang Yaris generasi terbaru ya, dia ada yang varian Matic-nya udah keluar, bentuknya jadi kayak gini sekarang. Nah, dan banyak orang yang nggak suka sama bentuk dashboardnya yang baru, karena dashboardnya jadi aneh ya.
Tapi sebenarnya kalau gue lihat dari bentuk dashboardnya, kayaknya GR Yaris itu emang mau dibikin buat balap ya. Jadi gue kebayang dari head unit segala macamnya itu bisa diganti sama panel-panel kayak cut off engine, terus buat nyalain fuel pump dan kawan-kawan. Itu kayaknya jadi gampang banget gitu buat dipegang, dan termasuk tuh ada ini hazardnya jadi makin mudah dipegang, ada di bagian sini. Tapi memang GR Yaris yang ini pun juga menurut gue dashboardnya sih nggak bagus ya. Kalau lihat dari desainnya tuh B aja, cuma banyak bahan-bahan empuknya di bagian sini tuh empuk. Cuma gue nggak suka nih head unitnya. Head unitnya itu kayak tempelan, udah gitu juga ya kualitas head unitnya B aja gitu loh. Meskipun udah ada Android Auto sama Apple CarPlay ya, pakai kabel, dan itu kepake banget sih. Makanya gue untuk audio itu gue bener-bener standar ya, suaranya B aja ya. Sama pintunya kan dia aluminium ya, tadinya gue pikir pasang audio kali ya, tapi sayang pintunya ada dibikin enteng, kita kasih peredam gitu. Biasanya kan kalau ganti speaker kan termasuk peredam ya. Ya bisa gue bilang nih mobil tuh sports car yang bisa dipakai harian dan cukup nyaman lah untuk sebuah sports car. Tapi untuk sebuah sports car ya, jadi jangan berharap yang nyamannya bakal gimana. Tetap masih di tol, masih gerobak-gerubuknya tuh ada suara luar segala macem masuk. Even suara luarnya ngalahin suara mesin. Kurang lebih gitu lah. Sampai juga. Aduh, malam Pak. Berapa derajat ya? Dingin ya? Berapa? Dingin. Akhirnya kita sampai di Batu ya. Ya, ini udah 2 kali ke Batu nih, ke Malang. Jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Jadi mobil ini sebenarnya menurut gue sesuai ekspektasi ya, dan gue sangat puas selama ini. Makanya banyak yang bilang, wah ini pasti digoreng buat dijual lagi. Enggak. Even nanti kayaknya keluar GR Yaris yang baru, gue kayaknya tetap stick sama GR Yaris yang ini ya. Banyak sejarahnya soalnya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sergio Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.